Minyak urapan antara kebenaran atau praktik perdukunan. Ini postingannya. Mari kita bahas. Nah, pertama-tama saya sebenarnya jujur males sekali membahas tentang perdebatan sudut pandang sesama anak Tuhan, baik dari gereja yang satu dengan gereja yang lain, karena pada dasarnya di gereja di mana saya bertumbuh mengajarkan dalam Kristus kita bersaudara. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari suku mana. Dan kedua, ketika kita sesama anak Tuhan, sesama Kristen atau denominasi yang lain saling menyerang, yang paling diuntungkan itu bukan anak Tuhan, tapi yang paling senang adalah iblis dan orang-orang yang anti dengan kekristenan, karena perpecahan yang dia lihat, mereka akan sibuk membangun narasi dan menjelekkan kekristenan. Karena akan lebih baik ketika kita sebagai anak Tuhan bagaimana menjelaskan tentang konsep fundamental tentang iman Kristen yang seringkali dipertanyakan oleh orang-orang di luar kekristenan, baik itu soal Tritunggal, baik itu soal Alkitab, baik itu tentang ketuhanan Yesus, dan banyak hal yang bisa kita gunakan untuk mencegah pemurtatan dibanding saling serang antar gereja. Tapi karena ini menyangkut gereja saya di mana saya bertumbuh, jadi mohon izin saya menjelaskannya, yaitu minyak urapan antara kebenaran dan atau praktik perdukunan. Telaah teologi minyak urapan. Slide pertama itu kata apa kata Alkitab, mana yang benar? Menarik, mari kita bahas. Nah, di slide yang pertama kita kupas satu-satu bahwa tentang pelopor dari teologi minyak urapan, sebenarnya penggunaan minyak urapan ini sudah jauh ada dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, dari Musa, juga Samuel, juga para rasul, gereja mula-mula, bahkan gereja-gereja yang menjaga tradisi dari zaman gereja mula-mula sampai detik ini. Penggunaan minyak dalam praktek pelayanan ibadah di dalam dunia kekristenan bukanlah satu hal yang asing. Lalu bicara tentang Talmud yang digunakan, tentang pengalaman pribadinya, lah sebagai iman Kristen, kalau kita bicara soal penggunaan Talmud, itu bukan satu hal yang dilarang. Talmud bisa digunakan sebagai catatan sejarah sama seperti catatan sumber-sumber lain. Dan kita menerima sumber-sumber di luar Alkitab sebagai catatan sejarah, bukan berarti langsung tiba-tiba menjadi sumber keimanan. Jadi memang di sini nampaknya ada satu hal yang kayaknya terlalu anti mungkin tentang Talmud ya. Padahal para teolog-teolog juga seringkali bisa belajar dari Talmud tentang memahami dunia Alkitab itu, terutama dalam perjanjian lama ya. Lalu ditambah dirinya mengaku perintah langsung dari sorga. Dan sebenarnya penggunaan minyak urapan karena perintah Tuhan itu juga tidak bertentangan, karena ketika Musa dapat perintah, juga Samuel juga ketika ditugaskan untuk mengurapi menggunakan minyak, itu tidak ada bertentangan. Maka ketika beliau dapat perintah seperti ini dan tidak bertentangan, karena tidak melanggar esensi iman Kristen sesungguhnya, ya kan, tidak ada yang dilanggar dan tidak ada yang dipermasalahkan, karena dalam prakteknya penggunaan minyak dalam hal seperti ini bukanlah satu hal yang asing. Nah, Musa sudah pakai, para rasul pakai. Maka di dalam Markus 6 ayat 13 kita bisa lihat di situ bagaimana para rasul ketika diutus, ya, ditugaskan oleh Yesus, mereka mendoakan orang, mengoleskan dengan minyak. Dan ini digunakan. Yakobus pasal 5 nanti juga akan dikupas sama dia dan kita akan kupas juga. Dan itu jelas bahwa itu sesuatu yang sudah dipakai. Jadi kalau seolah-olah kesannya ini suatu hal yang baru dibuat, nampaknya harus bisa dipahami dengan baik dan tidak ada yang bertentangan. Slide yang kedua, di sini dikatakan kejanggalan dasar teologi, pemaksaan dan pemerkosaan Alkitab. Kenapa? Di poin yang pertama dikatakan Pariaji menggunakan dua dasar, Talmud dan pengalamannya diangkat ke surga. Apakah benar demikian? Nah, inilah kenapa orang-orang yang tidak mengenal beliau seringkali salah paham. Saya selaku tim yang pernah mengikuti beliau dan melayani bersama beliau, dan beberapa banyak hal yang sudah saya pelajari dari beliau, bahwa dasar terpenting ketika beliau dalam melayani adalah Alkitab. Makanya ketika narasi ini dikatakan Pariaji menggunakan dasar Talmud dan pengalamannya diangkat ke surga, ini adalah salah satu narasi sesat. Mungkin kelihatannya benar karena ada beberapa hal yang diangkat, itu pengalaman ke surga, Talmud, tapi
dia mengabaikan bahwa tetap Alkitab yang menjadi fundamental dasar dalam pelayanan beliau. Bahkan ketika saya melayani juga mengikuti beliau, beliau selalu menekankan kepada jemaat bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa, firman Tuhan itu lebih daripada ilmu pengetahuan, dan kita selalu diajar untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Dan disinilah makanya ketika dikatakan dasarnya cuma Talmud dan pengalamannya diangkat ke sorga, ini adalah pemahaman yang salah dan narasi yang bisa membuat orang salah paham tentang beliau. Alangkah sangat tidak baik kalau kita nggak kenal, cuma berdasarkan buku yang kita baca, lalu kita langsung membuat sebuah statement. Ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga akhirnya orang-orang yang membaca sini akhirnya punya pandangan yang salah tentang beliau, karena tidak berdasarkan apa yang dilihatnya. Lalu yang kedua, dikatakan pertama Talmud bukan dari bagian Alkitab. Betul, tadi dikatakan di poin pertama. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, para teolog, para pendeta juga bisa belajar dari sumber-sumber di luar iman Kristen. Nah, Talmud dipelajari bukan karena kita langsung jadikan ini bagian keimaman, tidak, keimanan bukan, tapi sebagai satu sumber sejarah untuk kita bisa belajar tentang perjanjian lama, kontekstual, dan untuk memperluas pemahaman kita tentang di dalam Alkitab itu sendiri. Bukan berarti semuanya Talmud langsung kita terima, tidak, tapi kita bisa belajar sama seperti sumber-sumber sejarah lainnya. Dan makanya ketika dari kedua ini pemaksaan sekaligus pemerkosaan, karena yang salah paham. Karena ketika kita bicara soal minyak urapan, dasar yang dibangun bukan dari Talmud dan pengalaman ke sorga, tapi ada Alkitab, ada firman Tuhan, dan semuanya juga tertulis. Lalu di poin yang ketiga, di keempat itu dikatakan bahwa siapakah Pariaji sehingga diangkat ke sorga, apakah dia lebih besar 12 murid. Nah, ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Ketika kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, bukankah di Reform percaya tentang predestinasi? Tuhan berdaulat, Tuhan bisa melakukan apa saja untuk menentukannya. Kenapa ketika Tuhan memilih beliau untuk punya pengalaman seperti itu jadi sebuah persoalan. Dan balik lagi, apa yang dinyatakan Tuhan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Kalaupun ada narasi yang dibangun seolah-olah bertentangan, itu hanya kesalahpahaman, dan nanti kita akan bahas. Yang ketiga, minyak urapan, praktik dari surga atau praktik perdukunan. Sekarang kita telah dengan kembali pada Alkitab. Pertama-tama kita harus memahami dulu apa sih artinya praktik dari surga atau praktik perdukunan. Kita harus bedakan praktik perdukunan itu seperti apa, praktik dari surga itu seperti apa. Karena kalau yang bicara yang namanya praktik perdukunan, yang pertama sumbernya pasti sesuatu yang di luar Tuhan. Yang kedua, yang namanya praktik perdukunan harus pakai media sarana tertentu, harus ya, untuk baru bisa terjadi. Nah, padangkan dalam minyak urapan ini di dalam gereja Tiberias, ini sarana, yang namanya sarana kuasa Tuhan, artinya bukan satu-satunya Tuhan bisa melakukan kuasa dengan apapun. Bahkan dalam pelayanan pun mujizat Tuhan pun bisa terjadi lewat doa, ya kan. Jadi kalau yang namanya perdukunan tuh harus gitu. Tapi kalau kita nggak menganggap harus satu pakai ini, enggak. Tapi kita bisa tetap mendoakan orang, sekalipun mungkin di tangan kita nggak ada minyak, tapi kita bisa mendoakan. Ya mungkin di tangan kita nggak ada minyak urapan, tapi kita tetap bisa melayani. Artinya apa? Karena ya bedakan, kalau yang namanya praktik perdukunan harus ada gitu. Nah, kalau orang nggak ngerti membedakan sarana yang Tuhan pakai dengan praktik perdukunan, nah inilah akhirnya keliru. Jadi seolah-olah ketika menggunakan minyak urapan ini dihubungkan dengan sebagai praktik perdukunan, nah itu salah paham. Bisa lihat bagaimana saya bersetuju Keluaran mencatat seperti itu, Samuel pun juga seperti itu, dan bukan sumber kuasa. Di dalam gereja kami juga percaya kuasa itu adanya dari Tuhan. Kita nggak pernah percaya bahwa kuasa itu datangnya dari benda, tidak. Minyak urapan penuh kuasa, perjamuan kudus penuh kuasa, karena kuasanya itu dari Yesus. Tidak ada yang namanya bersumber dari itu sendiri, tidak ada. Maka ketika didoakan dalam nama Tuhan Yesus, karena ada Tuhan Yesus, kuasa Tuhan di dalamnya, maka terjadi. Ini tuh sarana, jadi bukan jadi sumber kuasa. Jadinya ada dua Tuhan, itu salah. Nah, inilah pemahaman yang keliru, sehingga akhirnya orang kalau baca tulisan ini seolah-olah akhirnya anti dengan di gereja kami, padahal tidak seperti itu. Kami tetap percaya sumber kuasa itu hanya ada pada Tuhan Yesus gitu. Yang keempat, di sini dikatakan
Minyak urapan masih sama, praktik dari surga atau praktik perdukunan tadi sudah dijelaskan. Dan pemerkosaan makna Yakobus pasal 5 ayat 14. Kayaknya ini ada salah paham deh. Justru kalau kita baca detail, justru di sini membenarkan gereja mula-mula menggunakan yang namanya minyak dalam praktek dalam kehidupan gereja, dan ini pun terbawa dalam tradisi-tradisi gereja mula-mula sampai ke gereja-gereja yang menjaga tradisi itu sendiri. Jadi terlepas kamu mau menjelaskan Arisantes dan Krio, artinya mereka sepakat bahwa gereja mula-mula ketika mendoakan menggunakan minyak sebagai sarana. Oh, itu karena minyaknya praktek medis. Oh, jadi kalau kita bilang itu sebagai praktek medis, jadi mereka sembuh, itu praktek medis, bukan karena kuasa Tuhan. Nah, inilah yang jadi salah paham. Hati-hati, kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Sarana Tuhan bisa pakai apapun, tapi ingat, kuasa Tuhan lah yang menyembuhkan. Bagi yang distorsi mungkin buat orang-orang yang merasa aneh berdoa dengan minyak. Tapi ketika bicara Markus 6 ayat 13, Yakobus 5 ayat 14, ini justru membuktikan, sejarah mencatat ketika mereka mendoakan mengoleskan dengan minyak. Itu. Tapi balik lagi, ini adalah sarana. Jadi tidak ada yang seperti praktek perdukunan. Jangan salah paham. Selanjutnya, slide 5, kita lihat. Inilah orang-orang yang double standar ketika membaca Keluaran pasal 30. Ini saya pernah bahas di video saya sebelumnya yang dulu sudah lama banget. Nanti bisa lihat ini tentang Keluaran pasal 30. Jadi konteks 30 ini kan bicara tentang hukum Taurat. Gak usah jauh-jauh deh. Saya balik tanya sekarang gini buat yang menulis. Bagaimana dengan Keluaran pasal 29 yang memimpin kalian sekarang di masa-masa sekarang, yang bertugas sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan di gereja? Apakah sesuai dengan Keluaran pasal 29? Jawabannya apa? Bisa. Imam Lewi yang lain. Apakah kalian imam Lewi? Apakah sesuai dengan Keluaran? Enggak kan? Yang jawabannya kan bukan Imam Lewi sekarang yang bertugas di gereja, tapi siapapun. Nah, sama, karena kita sudah masuk di era zaman yang bukan lagi zaman hukum Taurat. Makanya orang-orang seringkali pakai ayat ini untuk menyerang praktek penggunaan minyak di dalam sebuah ibadah atau gereja untuk, oh ini nggak boleh orang biasa. Padahal para rasul ketika mendoakan mengoleskan dengan minyak gitu. Dan itu yang harus kita pahami, jangan double standar. Kalau di konteks penggunaan minyak urapan pada zaman dulu dan zaman sekarang, ya kita udah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, karena Tuhan sudah menggenapinya, hukum Taurat itu. Jadi kan kita juga disebut imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Ya, seperti itu. Slide 6 masih sama. Di sini mengatakan sudah jelas bahwa Alkitab keras melarang penggunaan minyak urapan pada nabi, dan ya, tadi saya udah jelaskan, harus ngerti konteks pasal 30 tadi, Keluaran pasal 30. Kalau kita mau paksakan sesuai dengan kitab Keluaran pasal 30 dan kitab Keluaran itu, maka kamu akan bermasalah dengan pasal-pasal yang lain. Hal ini jelas klinik dan berpikir, kayak yang pikir klinik kayaknya penulis sendiri sih. Ya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Slide 7 ini namanya logical fallacy. Sesat berpikir. Kenapa? Karena endingnya ad hominem. Tapi ketika kita bicara tentang hal yang substansi, akhirnya malah menyerang pribadi, ya kan? Jadi ini ada satu tendensi serius kepada seseorang. Kita bicara tentang hal yang substansi, tentang penggunaan minyak dalam gereja, dalam minyak urapan itu sendiri, tapi tiba-tiba fokus kepada orang, itulah yang saya sebut sesat berpikir atau ad hominem. Kalau kita bicara tentang substansi materi, harus fokus ke substansi. Nah, tapi balik lagi kita akan ke hal yang substansi. Kalau seperti itu, kita pikir, adakah Tuhan menggunakan minyak urapan? Nah, saya juga balik tanya, adakah Tuhan melarang menggunakan minyak ketika dalam praktek dalam mendoakan orang? Tidak. Markus 6 ayat 13, ketika rasul-rasul diutus, itu zaman Yesus. Yesus tidak pernah menegur ketika mereka berdoa dengan minyak. Kenapa kita baru mempermasalahkan? Ya kan? Dan akhirnya jadi ad hominem seperti ini gitu. Ini hal yang tidak baik. Kalau kita berargumen, jangan logical fallacy. Sayang sekali ya di slide 7.
Jadi kebenaran harus berdasarkan diterima sama orang. Jadi kalau misalkan ini rasul atau orang ini rasul atau apa, harus benar. Ya enggak, iman Kristen enggak seperti itu. Sesuatu yang benar karena sesuai dengan firman, ya kan? Nah, kenapa ini kita bisa terima? Karena sesuai dengan firman, tidak ada bertentangan. Nah, ketika beliau dipercayakan untuk dari Tuhan, nah dan tidak bertentangan, maka bisa diterima. Jadi tidak semerta-merta karena orang kira bisa terima ini jadi sebuah kebenaran. Tidak seperti itu. Dasar Alkitab juga bilang kalau mengajarkan Injil yang lain, yaitu sesat, ya jangan diterima. Jadi bukan karena orang kita menerima kebenaran ini. Makanya ketika orang bicara tentang jadi ad hominem seperti ini, ya ini sangat disayangkan. Slide 8. Dikatakan demikian, kita percaya mujizat semua itu ada, tetapi hanya terjadi melalui nama kuasa Tuhan, kuasa Yesus secara misteri melalui doa dan pergumulan iman orang percaya. Tuhan memakai media untuk kesembuhan sebagai tanda kuasanya, tapi bukan minyak urapan. What? Seolah-olah Tuhan bisa dibatasi hanya dengan media, obat, tenaga medis. Setelah pakai alat yang lain Tuhan nggak bisa. Okay, are you okay? Tuhan Yesus lebih besar dari segala minyak urapan. Dia bisa pakai apa saja untuk kesembuhan. Nah, tadi katanya cuma barang-barang tertentu. Sekarang apa saja? Yang mana nih yang benar? Sehingga tidak ada kata bagi kita melanggar Alkitab, bahkan jatuh. Tidak ada yang melanggar. Justru ini apa yang sudah dilakukan dari turun-temurun. Slide 9. Ya, saya setuju Matius 24 ada Mesias palsu, tapi konteksnya bukan soal menyerang seperti ini gitu. Dan sangat-sangat disayangkan ketika kita membangun sebuah argumen hanya akhirnya untuk menyerang sesama saudara kita yang percaya dengan dalil kebenaran, bahkan menempatkan ayat-ayat tidak pada semestinya. Jadi lebih baik kita fokus untuk bangun iman, jangan saling menyerang dalam Yesus kita bersaudara. Jadi kalau bicara sejarah, penggunaan minyak dalam kegiatan gereja sudah ada dari zaman dulu. Dan itu bukan praktek perdukunan. Jadi jangan salah paham buat setiap para anak Tuhan. Kita sudah mengupas satu persatu, sisanya kembali kepada masing-masing. Tuhan Yesus berkati.